Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mr. Imam Sanjaya di video pembelajaran seni budaya. Materi kita di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangan musik barat. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan musik barat, berarti kita membahas tentang sejarah-sejarah musik barat. Mari kita mulai. Perkembangan musik barat. Musik itu mengalami perkembangan, pertumbuhan, perubahan dan perluasan dari zaman ke zaman seiring pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat tempat musik itu berkembang. Jadi tidak hanya ekonomi dan lain-lain, tetapi musik juga mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan pertumbuhan kebudayaan pada zaman itu. Jadi sejarah musik itu terbagi menjadi 3. Dalam segi waktunya kita bisa membahas itu terbagi menjadi 3. Jadi ada musik kuno sebelum 476 Masehi dan ada musik klasik barat dari 476 hingga 1900. Setelah itu ada musik modern atau bisa dikenal dengan musik abad 20 pada tahun 1900 hingga 2000 ke atas. Musik kuno. Apa itu musik kuno? Musik kuno adalah musik yang berkembang dalam budaya melek huruf. Jadi, musik ini menggantikan musik prasejarah. Musik kuno ini ada pada tahun sebelum 476 Masehi. Tetapi pada zaman musik kuno ini sudah ditemukan cikal bakal dari tangga nada yang ada sekarang. Seperti do re mi fa sol la si do. Pada zaman ini sudah ditemukan, mungkin tidak sama dengan do re mi fa sol la si do yang ada saat sekarang. Tetapi musik kuno pada zaman 476 Masehi sebelum 476 ini sudah ditemukan cikal bakal dari tangga nada itu sendiri. Selanjutnya ada musik klasik barat. Musik klasik barat adalah musik yang lahir dari budaya Eropa yang berkembang sejak abad pertengahan seiring perubahan dalam masyarakat yang terus meningkat. Jadi setelah musik kuno dari 476 hingga 1900 itu bisa dibilang zaman musik klasik barat. Oke? Dari tahun 476 hingga 1900. Dari periode sepanjang itu, musik klasik barat terbagi menjadi 5. Yaitu ada musik abad pertengahan, kedua ada musik Renaissance, ketiga ada musik barok, keempat ada musik klasik, dan 5 ada musik romantik. Jadi 5 inilah yang bertumbuh sejak 476 hingga 1900. Mari kita bahas satu persatu tentang musik periode yang ada di musik klasik barat. Pertama ada musik abad pertengahan. Musik abad pertengahan ini awalnya musik untuk gereja Katolik Roma di Eropa Barat. Jadi musik pada zaman ini hanya dinyanyikan oleh biarawan dan biarawati. Pada musik abad pertengahan tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk memainkan alat musik karena alat musik hanya dimainkan untuk ritual para dewa. Jadi alat musik itu sangat sakral dan tidak diizinkan untuk dimainkan secara hiburan atau bahkan di gereja. Jadi sebegitu sakralnya alat musik pada zaman ini. Musik abad pertengahan ini terbagi menjadi 2, ada musik sakral dan musik sekuler. Kalau musik sakral dia bentuknya hanya nyanyian dan bahasanya menggunakan bahasa Latin. Namun musik sekuler telah menjadi perubahan. Dia bernyanyi, memang hanya penyanyinya saja,
tetapi liriknya sudah dibuat oleh seniman atau penyaji musik pada zaman itu. Jadi kalau musik sakral, liriknya digunakan pakai bahasa Latin. Kalau musik sekuler, liriknya sudah dibuat oleh musisi atau penyaji pada zaman itu. Musik abad pertengahan dari 476 hingga 1450 Masehi. Selanjutnya, musik periode Renaissance. Musik periode Renaissance adalah musik yang digubah pada zaman Renaissance. Jadi, pada zaman ini mereka memiliki perkembangan yang cukup pesat. Seperti kalau kita mengacu ke zaman sebelumnya, musik itu tidak mengizinkan untuk memainkan alat musik. Tetapi pada zaman Renaissance ini sudah diizinkan untuk menggunakan alat musik. Dan perkembangan selanjutnya pada zaman Renaissance ini, mereka sudah menciptakan paduan suara dalam bentuk besar, dalam format besar. Kalau yang sebelumnya mungkin hanya sendiri-sendiri. Pada zaman Renaissance, komposer-komposer yang ada pada zaman ini, Giovanni, Orlando, dan William Byrd. Tiga inilah komposer yang terkenal pada zaman Renaissance. Setelah periode Renaissance, kita bergerak ke tahun 1600 hingga 1750 yang dikenal dengan musik periode Barok. Barok berarti mutiara yang tidak berbentuk wajar. Pada zaman ini, komposisi musik yang diciptakan menggunakan alat musik yang dikenal dengan harpsichord. Harpsichord itu cikal bakal dari piano, tetapi suaranya memang sedikit berbeda, cuman perlakuannya sama seperti piano. Pada zaman barok ini, musisi yang terkenal atau komposer yang terkenal ada Antonio Vivaldi, ada Bach, dan ada Handel. Jadi pada zaman periode barok ini sudah menciptakan musik yang menggunakan alat musik harpsichord yang cikal bakal menjadi alat musik piano. Dan saya akan menampilkan sedikit contoh tentang musik barok seperti ini. Oke. Setelah musik barok, kita bergerak ke musik periode klasik, di mana musik ini berkembang pada tahun 1750 hingga 1820 Masehi. Pada zaman klasik, musik mulai mendapati perubahan yang menjadi pembeda dari musik barok. Pada zaman ini, permainan musiknya sudah menggunakan crescendo dan decrescendo. Untuk bagian tempo juga mengalami perubahan, ada accelerando dan ritardando. Dan pada zaman ini melahirkan komposer-komposer terkenal. Salah satunya atau salah tiganya adalah Mozart, dan di tengah ada Beethoven, dan ketiga adalah Clementi. Jadi pada musik klasik ini sudah memiliki perubahan yang sangat berbeda dari musik sebelumnya. Seperti di sini sudah menggunakan crescendo dan decrescendo. Kalau yang belum tahu, crescendo itu adalah musik yang dimainkan dari kecil ke besar, sementara decrescendo dari besar ke kecil. Nah, sedangkan untuk perubahan tempo mereka sudah menggunakan accelerando dan ritardando. Sementara accelerando adalah musik yang dimainkan dari lambat dan meningkat temponya, sedangkan ritardando dari besar temponya sehingga makin lama makin lambat. Saya akan mencontohkan salah satu musik pada zaman periode klasik seperti ini.
Oke, setelah periode klasik, kita bergerak ke tahun 1820 hingga 1910 Masehi, yaitu musik periode romantik. Pada zaman ini musik dikaitkan dengan sastra, seni, dan filsafat. Zaman ini berlangsung sebelum zaman modern dan setelah zaman klasik. Pada zaman ini lahir banyak sekali komposer-komposer musik hebat. Contohnya ada Schubert, ada Brahms, dan Frederick Chopin, atau terkenal juga dibilang Chopin. Musik periode romantik adalah musik periode terakhir pada zaman musik klasik barat. Setelah itu muncullah musik modern atau dikenal juga dengan musik abad 20. Cukup sekian materi perkembangan musik barat, dan kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya dengan materi yang lain. Terima kasih.